Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat Activity Relationship Chart atau ARC. Nah, tentunya dalam industri manufaktur terdapat sejumlah kegiatan atau aktivitas yang menunjang jalannya suatu industri. Nah, kegiatan atau aktivitas tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Misalkan untuk ruangan produksi dengan gudang bahan baku. Tentunya ruangan produksi dan gudang bahan baku harus didekatkan karena itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Kalau misalkan ruang produksi kita pisahkan terlalu jauh, misalkan ruang produksinya ada di sini dan untuk gudang bahan bakunya ada di sini, maka itu akan terlalu jauh yang nantinya biaya yang lebih mahal lagi. Tentunya itu tidak efektif dan efisien. Maka dari itu kita harus mengetahui hubungan setiap kegiatan-kegiatan yang ada dalam sebuah industri manufaktur. Nah, tool atau alat yang digunakan untuk mengetahui hubungan-hubungan yang ada dalam sebuah industri toolnya adalah Activity Relationship Chart. Jadi ARC ini digunakan untuk mengetahui hubungan-hubungan yang ada dalam sebuah kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang ada di dalam sebuah industri. Oke, langsung saja kita langsung ke contoh pembuatan ARC. Nah, untuk langkah yang pertama dalam membuat ARC adalah kenali semua kegiatan pelayanan penting atau kegiatan tambahan. Jadi, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mengenali kegiatan-kegiatan yang ada di dalam industri manufaktur. Contohnya untuk direktur utama itu kegiatannya apa? Misalkan untuk sekretaris, general manager, manajer personalia itu kalian harus paham ya, harus benar-benar paham. Ini juga untuk fasilitas juga ya, untuk pos keamanan, misalkan untuk masjid, untuk kantin umum itu gunanya untuk apa, sehingga kalian dapat mengetahui hubungan antar setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Untuk langkah yang kedua adalah bagilah ke dalam kelompok. Contohnya untuk bagian produksi, untuk kelompok produksi, untuk pelayanan, administrasi, produksi, kepegawaian, pabrik, dan lain hal sebagainya. Nah, kedua yaitu kalian harus membagi kelompok-kelompok kelompok-kelompok kegiatan. Saya contohkan misalkan yang akan kita gunakan di sini adalah modul ketiga, yaitu luas lantai kantor, luas lantai fasilitas, dan luas lantai produksi, dan luas lantai gudang bahan jadi dan bahan baku ya. Luas lantai gudang bahan jadi dan gudang bahan baku. Oke, misalkan saya contohkan di sini. Yang pertama adalah misalkan untuk kelompok gudang. Kelompok gudang. Nah, kelompok gudang itu kita tentukan apa saja yang termasuk dalam kelompok gudang. Misalkan gudang bahan baku, kemudian gudang bahan jadi, misalkan ya, gudang bahan jadi, dan kita lihat di sini apakah ada yang berhubungan dengan gudang. Nah, ini kantor, misalkan ini fasilitas. Nah, misalkan parkir ini apa namanya ini? Parkir shipping sama parkir shipping, kan itu termasuk dalam kategori gudang ya. Parkir misalnya. Parkir shipping dan parkir receiving. Nah, kemudian kalian tentukan. Kemudian untuk kelompok gudang sudah, kemudian produksi. Untuk produksi yaitu hanya produksi. Untuk bagian produksi itu ruang produksi ya, Pak. Ruang produksi. Hanya ruang produksi saja. Jadi untuk produksi kalian tidak usah mencantumkan semuanya. Misalkan untuk ini mesin fabrikasi, mesin potong itu namanya semuanya ruang produksi saja. Jadi hanya satu untuk ruang produksi. Kemudian untuk fasilitas. Nah, untuk fasilitas kalian kelompok fasilitas adalah yang di modul ketiga ini, kalian copy aja semuanya ya. Kecuali
parkir receiving sama parkir shipping. Nah, ini kalian di copy saja. Kecuali yang tadi, nah ini parkir shipping sama parkir receiving, kalian lihat saja ya. Kemudian kantor. Nah, untuk supaya memudahkan, jadi ini kan kantor ada banyak ya, ada 20 apa namanya? Contohnya saja yang punya saya ada 20 ruang kantor. Nah, supaya tidak banyak, maka kalian untuk kantor dibagi dua, yaitu kantor 1 dan kantor 2. Misalkan untuk direktur utama sampai dengan manajer keuangan itu masuk ke kantor 1. Bebas untuk pengelompokan kantornya, bebas kalian mau 1, mau 2, mau 3 bebas, tapi saya sarankan 2 saja biar gak terlalu banyak. Misalkan saya di sini untuk kantor 1 adalah ada 20 ya. Kantor 1, ini kantor 1 misalkan ya. Kantor 1 dan ini untuk kantor 2. Nah, jadi kalian untuk pengelompokan di sininya cukup ini kantor. Jadi ini untuk kantor 1 dan 2 dan juga kantor 2. Jadi cukup 2 saja. Jadi inilah pengelompokan apa namanya? Pengelompokan kegiatan atau aktivitas yang ada di dalam sebuah industri. Nah, seperti ini saja. Kita sudah mengelompokkan. Nah, misalkan seperti ini. Jadi untuk kelompok gudang, yaitu gudang bahan baku, gudang bahan jadi, parkir shipping, parkir receiving. Untuk produksi hanya ruang produksi, samakan saja semuanya. Untuk fasilitas ini tinggal dimasukkan, dan untuk kantor itu kantor 1 sama kantor 2. Nah, ini kita ada kelompokkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita lihat di sini. Siapkan peta keterkaitan kegiatan. Siapkan peta ARC, siapkan ARC yang kosong, dokumen yang kosong. Kalian coba buat dokumen dari ARC-nya seperti ini. Contohnya seperti ini. Kalian mungkin udah pernah membuat ARC di mata kuliah sama Bapak Dodi. Kemudian kalian buat, untuk pembuatannya bebas. Kalian mau menggunakan Visio seperti saya, silahkan. Kalian mau menggunakan Corel Draw juga silahkan, atau Adobe Illustrator juga silahkan. Saya beri kebebasan kepada kalian. Nah, setelah kalian menyiapkan, kalian setelah membuat membuat formulir ARC seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah masukkan derajat kedekatan yang diinginkan. Masukkan derajat kegiatan yang diinginkan. Nah, untuk ARC ini semuanya ini telah ditentukan oleh Richard Muther, yaitu untuk A, yaitu absolute necessary, yaitu mutlak perlu kegiatan-kegiatan tersebut berhampiran satu sama lain. Kalian bisa baca sendiri. Untuk simbol E atau sandi E, yaitu artinya penting tertentu atau kegiatan-kegiatan tersebut berdekatan. Untuk I, penting kegiatan-kegiatan tersebut berdekatan. Untuk O, kedekatannya biasa, di mana saja tidak ada masalah. Kemudian untuk U, tidak perlu adanya keterkaitan geografis apapun. Dan untuk X adalah tidak diinginkan kegiatan-kegiatan tersebut berdekatan. Nah, untuk ini, jadi semuanya ada 6 simbol, yaitu ada A, O, E, U, I, dan X. Dan untuk simbol warnanya, untuk A yaitu merah, untuk O yaitu biru, untuk E jingga, U tidak berwarna, untuk I hijau, dan untuk X adalah simbol warnanya adalah coklat. Oke, saya akan langsung contohkan. Nah, setelah kalian membuat formulir ARC seperti ini, maka kalian masukkan masukkan ruangan-ruangannya, atau masukkan kegiatan-kegiatannya di sebelah kolom sebelah kiri ini. Nah, inilah gudang ya. Ini gudang, kalian masukkan gudang dan seperti ini untuk gudang. Ini 1 2 3 4 itu untuk nomornya, untuk nomor ruangannya. Ini misalkan area penerimaan bahan baku, area pengiriman bahan jadi, gudang bahan baku. Kemudian yang kedua adalah bagian produksi. Nah, coba kalian masukkan
masukkan data yang ada di sini. Nah, ke dalam ARC tadi ya. Ini tinggal disalin aja ke dalam ARC. Seperti ini ya. Nah, kalian coba salin semuanya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kalian tentukan derajat kedekatannya. Apakah A, apakah E, apakah I, O, U, atau X. Nah, kalian bisa. Nah, ini untuk kode A mutlak perlu didekatkan. Ini perlu didekatkan. Misalkan gudang bahan baku dengan ruang produksi itu mutlak perlu didekatkan. Contohnya seperti itu. Kemudian sangat penting untuk didekatkan. Nah, ini agak sedikit penting daripada A, yaitu sangat penting untuk didekatkan. Jadi intinya penting untuk didekatkan. Kemudian penting untuk didekatkan itu di yang E itu sangat penting, yang I itu penting untuk didekatkan, dan O itu cukup biasa. Jadi biasa, biasa, jadi gak ada hubungannya. Kemudian tidak penting itu jadi mau di mana saja itu tidak masalah ya, tidak ada masalah. Yang O itu cukup, bukan cukup. Yang U itu tidak penting, itu mau disimpan di mana saja tidak masalah. Kemudian yang X itu tidak dikehendaki berdekatan. Misalkan untuk ruang kantor direktur utama dengan dengan pembuangan limbah, misalkan itu ruang kantor utama dengan pembuangan limbah itu tidak boleh didekatkan, dikarenakan contoh lainnya adalah dikarenakan ribut, kotor, bising, debu, getaran, dan lain sebagainya. Itu mungkin untuk deskripsinya. Nah, selanjutnya kalian masukkan kodenya A, E, I, O, U, atau X ini ke dalam diagram ini. Misalkan kalian masukkannya satu-satu. Misalkan untuk ini, lihat area penerimaan bahan baku dengan area pengiriman bahan jadi, apakah perlu didekatkan atau tidak. Jadi untuk pengisiannya di mana? Nah, hubungan antara area penerimaan bahan baku dan hubungan antara area pengiriman bahan jadi, apakah kode simbolnya mau apa? Apakah mutlak perlu didekatkan? Apakah sangat penting? Apakah penting? Apakah cukup? Apakah tidak penting atau tidak dikehendaki berdekatan? Misalkan untuk area pengiriman bahan baku dan area pengiriman barang jadi itu misalkan hubungannya yaitu cukup biasa ya. Misalkan di sini cukup biasa, artinya kalau cukup biasa artinya warnanya biru misalkan ya. Maka kalian ini isi warna biru dan masukkan simbolnya. Simbolnya adalah O. Ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah hubungan antara area penerimaan bahan baku dengan gudang bahan baku. Nah, ini kan mutlak perlu didekatkan. Jika mutlak perlu didekatkan, maka warnanya adalah warna merah. Nah, seperti ini. Dan simbolnya adalah A. Simbolnya adalah A ya. Simbolnya adalah A. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini. Area penerimaan bahan baku dengan gudang bahan jadi. Berarti di sini. Apakah mutlak? Oh, ternyata ini tidak terlalu penting. Misalkan kalau tidak perlu penting, yaitu misalkan tidak penting yaitu putih. Udah aja putih. Dan simbolnya adalah U ya. Ini warna putih dan simbolnya adalah U. Simbolnya adalah U. Nah, kemudian kita dan seterusnya, misalkan di area penerimaan bahan baku dengan produksi gimana, kemudian area penerimaan bahan baku dengan parkir kantor, dengan parkir umum, pos keamanan. Jadi kalian isi semuanya satu persatu. Kemudian jika sudah diisi semuanya, kemudian ini di sini area pengiriman bahan jadi, hubungan antara area pengiriman bahan jadi dengan gudang bahan baku ini hubungannya apa? Maka isi di sini nih, di kode segitiga ini.
Misalkan biasa ya, maka ini misalkan tidak penting, kita kasih huruf U ya. Kemudian selanjutnya area pengiriman bahan jadi dengan gudang bahan jadi di sini. Jadi perpotongan antara garis ini, garis pengiriman bahan jadi dengan garis gudang bahan jadi di sini. Nah, di sini. Ini hubungannya apa? Apakah penting? Misalkan mutlak perlu didekatkan, maka isi warna merah dan simbolnya adalah A ya. Seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk gudang bahan jadi, hubungan misalkan hubungan antara gudang bahan jadi dengan produksi, yang ini produksi, maka isi di sini. Hubungannya apa? Apakah misalkan untuk hubungannya mutlak perlu didekatkan, maka ini simbolnya adalah A. Kemudian selanjutnya yaitu untuk gudang bahan jadi, nah misalkan di sini pembuangan limbah ya. Apakah hubungan antara pembuangan limbah yang nomor 17 dengan kantor? Maka kan itu hubungannya pembuangan limbah dan kantor itu harus tidak boleh didekatkan, harus berjauhan. Maka simbolnya adalah warna coklat, yaitu dengan simbol sandi X, yaitu dengan sandi X. Nah ini pembuangan limbah dengan kantor, kita lihat perpotongannya di mana? Set. Di sini. Ini kan pembuangan limbah dengan kantor satu ini ya. Kantor satu. Pembuangan limbah dengan kantor satu, yaitu di sini tempatnya. Di sini. Ini harus warnanya. Warnanya harus coklat. Seperti ini, dan simbolnya adalah X. Nah seperti ini ya. Coba kalian selesaikan semuanya, hubungan antar setiap kegiatannya seperti apa. Seperti ini saya sudah menyelesaikan. Nah jadi seperti ini, kalian coba selesaikan semuanya. Selesaikan kalian semuanya sampai dengan akhir. Kemudian di sini ini ditambah. Oh, setelah itu saya lupa. Setelah kalian memasukkan derajat kedekatan, selanjutnya, oh ya, untuk derajat kedekatan, ini teori dari Francis pada tahun 1952, untuk menghindari kesulitan dalam menentukan huruf sandi atau derajat kedekatan dibuat persentase sebagai acuannya itu. Nah, jadi si Francis ini membuat sebuah teori, yaitu supaya untuk menghindari kesulitan dalam menentukan huruf sandi, nanti supaya tidak untuk menghindari kesulitan dalam menentukan ARD di video selanjutnya, yaitu A dan X nya itu jangan terlalu banyak, cukup 5%. Kemudian untuk E sekitar 10%, untuk I sekitar 15%, O 20%, dan U tidak lebih dari 50%. Itu untuk menghindari kesulitan dalam menentukan ARD-nya nanti. Ini untuk teori ini kalian bisa terapkan, atau juga bisa atau juga tidak diterapkan, itu terserah kalian ya. Dan coba diskusikan dulu dengan asistennya masing-masing. Jadi untuk pembuatan ininya, penentuan derajat kedekatannya itu kalian boleh mengacu pada si Francis ini, yang A dan X tidak lebih dari 5%, E sekitar 10%, dan seterusnya. Boleh juga tidak ya, terserah kalian. Kemudian selanjutnya yaitu angka sandi. Angka sandi untuk menunjukkan alasan. Nah, untuk menunjukkan alasan, misalkan contohnya di sini adalah, nah ini di bawah ini. Di bawah ini. Ini kan O. Ini O, segitiga yang atas. Nah, segitiga yang di bawah ini digunakan untuk alasan. Ya. Misalkan kenapa alasannya harus O? Nah ini kan O tuh biasa ya, cukup, itu biasa cukup. Misalkan area pengiriman bahan baku dan area pengiriman bahan jadi itu derajat kedekatannya adalah biasa. Alasannya apa dipilih biasa? Kalian untuk alasannya kalian boleh seperti apa, bebas, terserah kalian alasannya seperti apa, asalkan masuk logika ya, gak terlalu kemana-mana. Nah untuk alasan
eh, kalian boleh mengambil seperti ini untuk keterkaitan produksi. Misalkan alasannya yaitu karena urutan aliran kerja, menggunakan peralatan yang sama, menggunakan catatan yang sama, menggunakan ruang yang sama, bising, kotor, debu, getaran, memudahkan pemindahan. Nah, ini juga kalian bisa baca sendiri. Nanti saya akan share kepada kalian untuk PowerPoint ini. Untuk alasannya bebas ya, terserah kalian. Nah, ini kan contohnya saya punya. Contohnya saya ini alasannya ada 6 alasan. Misalkan untuk alasannya yaitu alasan 5 makanya 5. Maka di sini kalian cukup tulis 5 ya. 5. Misalkannya kenapa misalkan jadi cara bacanya seperti ini. Area penerimaan bahan baku dan area pengiriman bahan jadi yaitu derajat kedekatannya adalah biasa. Karena alasannya adalah urutan aliran kerja seperti itu. Sama ya, ini juga alasannya apa, dimasukkan alasannya apa. Untuk pemasukan alasannya itu segitiga yang bagian bawahnya yang ini. Yang bagian atas untuk keterangan derajat kedekatan, yang bawahnya itu digunakan untuk sandi alasan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini adalah langkah ke-6 itu langkah terakhir, yaitu tinjau kembali peta keterkaitan kegiatan dengan orang lain. Nah, tentunya setelah kalian membuat ARC, setelah kalian selesai seperti ini, ARC-nya seperti ini, setelah diselesaikan semuanya, maka langkah selanjutnya adalah harus tinjau kembali apakah masih ada kekeliruan dalam pembuatan ARC ini. Caranya adalah kalian bisa berdiskusi dengan orang ahli, dengan orang yang bersangkutan, supaya meyakinkan kalian lah, itu untuk meyakinkan kalian bahwa ARC yang kalian buat itu adalah benar. Mungkin itu dari pembahasan mengenai pembuatan ARC. Coba kalian buat ARC berdasarkan produk kalian masing-masing, berdasarkan kantor yang telah kalian tentukan, dan berdasarkan fasilitas yang telah kalian tentukan juga. Kemudian kalian buat ARC-nya, buatnya boleh menggunakan Visio atau juga boleh menggunakan aplikasi lainnya seperti CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan lain hal sebagainya. Jika ada yang ingin tanyakan mengenai pembuatan ARC, kalian bisa tanyakan kepada asistennya masing-masing. Terima kasih.